channel Kawan Bisnis. Saya Felicia Wikastari, senang sekali ketemu Kawan Bisnis lagi hari ini. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai namanya masalah. Apalagi dalam masa pandemi COVID ini banyak mengalami masalah seperti aduh pusing ngajarin anak sekolah online. Aduh gimana nih untuk bisa traveling. Aduh gimana sih bisnis saya lagi turun. Yang namanya masalah itu tidak mengenakan. Namun ada loh peluang di balik namanya masalah. Dan jika kita punya masalah, mungkin saja itu juga banyak dialami oleh orang lain juga. Jadi jika kita bisa menemukan solusi terhadap masalah kita, bisa jadi kita juga bisa menjual solusi tersebut baik berupa produk maupun jasa bagi orang lain yang punya masalah yang sama dengan Anda. Oleh karena itu saya mengundang seorang kawan bisnis kita, Ibu Frida, yang kebetulan teman saya waktu di kuliah dan juga pernah bisnis bareng dengan Ibu Frida. Waktu itu Bu Frida memiliki masalah yang cukup besar. Namun berkat adanya masalah tersebut, beliau saat ini memiliki perusahaan skincare, tapi bukan di Indonesia, justru di negeri orang, di Korea Selatan, di mana banyak perusahaan skincare di sana memang karena orang-orang yang perhatikan masalah kulit ya. Tapi perusahaan Frida Skincare ini cukup banyak peminatnya juga. Nih, mereka mempunyai toko di sebuah mall yang cukup besar di Korea. Nama mallnya itu adalah Mall Daejeong Tanbangdong Rodeo Town lantai 3. Aduh, mudah-mudahan bener ya ucapannya, saya nggak bisa bahasa Korea ini. Dan saat ini Bu Frida sedang berada di Aceh, Indonesia, kota kelahirannya, untuk mengekspansi bisnisnya impor produk-produk yang dia produksi di Korea untuk dibawa ke Indonesia dan dijual di Indonesia juga. Saat ini beliau dan keluarganya sedang mengurus perizinan-perizinan seperti BPOM dan izin-izin lainnya. Sebenarnya apa sih masalah yang dialami oleh Ibu Frida dan keluarganya, dan bagaimana masalah ini bisa membuat ia dan suaminya yang adalah orang asal Normandia, yang kemudian mereka menikah di Korea itu, punya usaha yang sukses di bidang skincare di Korea sana. Yuk kita simak, tapi sebelumnya tolong dong subscribe di channel Kawan Bisnis ini agar saya bisa semangat membuat konten-konten yang bisa bermanfaat buat kawan bisnis semua. Yuk subscribe sekarang. Terima kasih. Udah lama tak bersuah. Sehat ya Frida ya? Gimana? Sehat ya Frida ya? Sehat. Gimana Fel? Sama ya? Iya, Excel juga nih makin gede aja kayaknya, makin pintar kayaknya. Masih bobo. Lagi bobo sih pagi sih ya. Ini kita dari channel Kawan Bisnis pengen minta sharing-sharingnya nih. Saat ini kan lagi pandemi gini ya Frida ya. Banyak juga teman-teman yang mungkin punya masalah yang biasanya masalah tersebut nggak ada. Kayak misalnya dia harus ngajar anaknya di rumah atau bisnisnya lagi agak sepi. Nah aku kan denger nih sharing-sharingnya dari Frida nih. Aku tahu justru usahanya produk skincare Frida ini dimulai dari adanya masalah ya. Katanya awalnya itu gimana sih Frida? Katanya awalnya mungkin kesulitan hamil gitu, jadi produk skincare ada itu gimana tuh caranya tuh Frida tuh ya awalnya ya? Mungkin bisa sharing-sharing. Oh iya, dulu kan awalnya sebenarnya bukan masalah program hamil aja, itu puncaknya gitu. Jadi ada masalah lainnya. Dulu kan sharing waktu jadi student di sana, kan sharing kamar bareng orang Korea nih ceritanya, teman Korea, teman kamar. Nah aku lihat tuh di mejanya buku cuma beberapa, tapi produk skincare-nya, produk kosmetiknya itu memenuhi satu meja, bayangkan lah ya.
Iya, iya. Meja penuh dengan yang krim buat enamel kuku, krim buat siku, krim buat mata, ya ampun gitu ya. Heboh banget ya. Heboh. Nah, itu melihat masa depan, kalau tinggal di Korea bakal seperti itu kayaknya. Wah, tapi waktu itu belum ada kepikiran apapun gitu. Nah, terus kan nikah gitu di tahun yang sama, bertemu Kang Mas di sana gitu. Jadi sempat hampir kosong, hampir 3 tahun ya kosong kitanya. Terus banyak juga dengar teman-teman banyak yang kosong, banyak yang susah gitu. Aku pikir nih kenapa nih generasi aku kok kayaknya susah gitu ya. Jadi agak khawatir. Nah mulai itu merapatkan diri ke teman-teman yang IVF, yang in vitro ya. Udah mulai cari-cari info, terus udah ke dokter, periksa kesuburan, udah di tahap tes yang terakhir hampir ke IVF. Nah itulah di situ tuh puncaknya. Karena dokternya juga ada salah satu dokter bilang, nanti selama program jangan pakai apapun di kulit. No skincare, no cosmetic, katanya gitu. Termasuk body lotion gitu kan. Iya, termasuk body lotion. Nggak boleh ada apapun katanya di kulit selama program lah. Di situ mulai kepikiran, oh kenapa nih gitu kan di sana negara 4 musim. Kalau dinginnya super ekstrim, panasnya juga gila panas, lengket gitu ya. Jadi dalam 1 tahun perubahan kulit itu luar biasa gitu. Kalau nggak pecah berdarah-darah di musim dingin, apa tuh namanya, nggak mungkin nggak pakai apa-apa gitu. Kan nggak mungkin juga di rumah melulu gitu kan. Jadi kepikiran, wah gimana nih, pernah nyobain tanpa apapun ya, tanpa apapun pernah nyobain. Kayaknya menang cuman maksimum 2-3 bulan, terus nggak bisa gitu, kulitnya nggak bisa, kulit tetap butuh dirawat. Jadi di situ tuh picunya, pemicunya gitu ya. Ya timbulnya memang dari masalah itu melihat masa depan penuh dengan produk kayaknya gitu ya. Ya itu pengalaman sendiri dan kemauan ingin membenah beauty kabinet gitu. Terbiasa oleh perempuan. Aku pernah loh pas begitu mendengar kata dokter yang kayak gitu, itu semua produk yang ada di lemari, yang di meja, yang aku pakai sehari-hari, aku lihat, wah sebagian udah kadaluarsa, bahkan aku tuh pun nggak sadar saking banyaknya konsumtif ya. Namanya perempuan, mau coba ini, mau coba itu gitu. Jadi akhirnya kenapa nggak kayak cowok-cowok aja gitu, gampang gitu kan, cuci muka kayaknya selesai, keluar rumah udah kayak nggak ada masalah gitu. Kenapa nggak kita para cewek kayak gitu? Jadi dari mulai ingin membenah beauty kabinet juga salah satunya itu masalah loh buat perempuan gitu kan. Ya, betul. Juga ya masalah program hamil ya itu juga. Terus jadinya pikiran itu ngebikin sendiri tuh gimana? Karena memang udah harus dirawat, coba-coba sendiri atau gimana tuh Frida? Nah, awalnya itu nggak langsung ke skincare, kosmetik itu awalnya ke sabun, karena memang sabun yang aku bilang paling yang banyak kita pakai ya sehari-hari gitu. Cuci tangan, cuci piring, cuci muka, cuci rambut, badan, semuanya perlu sabun gitu. Tidak gitu ya, jadi harus belajar. Boleh juga sama dokternya? Pakai sabun nggak boleh? Boleh pakai sabun, cuman sabunnya harus yang tertentu, tidak mengandung ini, tidak. Nah, itu lagi masalahnya, tidak bisa terlalu fasih. Kan tahun 2013 mulainya, aku datang ke sana 2011, merit 2012, 2013 itu mulai terbuka ide usaha sebelum, padahal maksudnya ide usaha sudah ada, cuman belum begitu ke skincare gitu, cuman masih meraba-raba gitu kan ya. Membaca produk dalam Hangul, tulisan Korea, itu kan butuh waktu tuh. Iya, artinya apa gitu ya? Ya, menerjemahkannya lagi gitu. Dan itu produk kosmetik biasanya bukan dalam bahasa Inggris standar biasa gitu ya. Paling di depannya aja dengan ekstrak apa gitu. Tapi kan bahan yang paling substansialnya, yang lengkapnya itu kan ada di daftar belakang ya, di belakang kemasan gitu kan. Dan itu biasanya dalam nomenklatur ya, dalam Latin ya, dalam ya kalau kayak misalnya minyak kelapa nggak mungkin tertulis coconut oil, pasti dia tulisannya
Coconus nucifera misalnya. Itu kan nama Latin dari si tanaman ini. Kita juga harus ngerti gitu. Udah banyak, iya banyak layernya ya. Bahasa tulisan Hangul, oh ini gitu. Terus oh nomenklaturnya ini. Oh itu tuh ternyata ini. Oh itu tuh ternyata minyak kelapa. Panjang jadi Ya, menerjemahkannya. Iya, dengan bahasa adanya ini dipelajarin satu-satu gitu. Jadi dengan adanya itu aku pelajarin. nyari-nyari bahan gitu atau gimana Frida? Supaya Dari bahan-bahan gitu. skincare-nya gitu atau Iya, sabunnya. iya, aku awal mulanya dari bahan-bahan itu yang kata dokter nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi lebih aman nggak usah dipakai aja semua gitu kan. Cuman kan yang namanya kita penasaran, kenapa sih nggak boleh gitu? Ya mulai baca-baca di internet. Gitu. Oh iya benar, ternyata. Jadi aku berkesimpulan memang mungkin sepertinya preventif ya, supaya kenapa di garis besarkan nggak boleh pakai apapun di kulit selama program. Karena dia langsung kan masuknya ke aliran darah gitu. Nggak kayak misalnya keracunan makanan, ada sistem pencernaan dulu gitu kan ya, dia dicerna dulu, badan nggak sanggup, ya langsung muntahin gitu, asal langsung pusing, langsung kerasa efeknya. Tapi kalau yang ke kulit, langsung ke darah gitu, kita nggak tahu dia itu bawa kemana gitu. Nah ini bisa mengganggu proses programnya, kan bakal ada suntikan-suntikan zat hormon tertentu kan ya, dan itu akan mempengaruhi secara hormonal gitu. Nah itu panjang ceritanya, jadi membuka mata sampai ke titik itu kayaknya nggak mungkin tanpa ada masalah. Pasti ada masalah, dan itu melalui masalah juga gitu. Jadi lapisan masalah yang ya itu. Adanya skincare, mulai kepikiran bikin skincare, terus ada masalah lain gitu ya, Frida? Atau gimana? Ada, nah itu sebenarnya ide bisnis itu udah lama ya, dari kuliah, mungkin Felis sudah tahu. Iya, kita udah sering itu ya. Bisnisnya Ya, betul kita bareng ya, kosmetik ya sama Frida waktu ya kuliahan. Udah mulai tertarik. Nah itu aja udah alis mata, pensil alis aja udah berapa macam warna, ini udah berapa macam. Iya, jadinya tuh ada obsesi, kita nih perempuan nih ada obsesi untuk nambah lagi gitu. Nah sekarang aku suksesnya kalau orang anggapnya suksesnya itu duit, penghasilan gitu. Kalau aku merasa aku sukses udah membebaskan diri dari lapisan-lapisan di muka gitu. Jadi Bare Beauty aku di bawah naungan Bare Beauty Frida Skincare kayak gitu. Jadi aku udah seperti cowok-cowok yang aku impikan. Cuci muka bisa ya satu lapis aja udah bisa keluar gitu dan aman. Dan aku ciptain kayak gitu akhirnya, dan itu panjang loh prosesnya karena aku latar belakangnya nggak di situ kan, Teh Felis tahu gitu. Nah tadi apa tadi masalah kayak belajar gitu, ngeracik sendiri gitu, ngeracik sendiri. Akhirnya dari baca-baca, pertama nih penasaran ke nama-nama itu ya, nama-nama bahan gitu. Terus cek fungsinya. Nah terus penasaran nih, ini bahan misalnya kayak minyak kelapa aku nggak penasaran, minyak almond aku nggak penasaran. Terus aku cobain misalnya minyak apa tuh yang aku nggak pernah dengar. Terus aku penasaran. Castor oil juga ya baru produksi atau gimana tuh? Gimana? Castor oil, tadi aku lihat kayak baru ya, produk barunya Frida Skincare. Oh yang ini nih, yang apa ini ya? Iya. Tropis. Iya. Itu sabun dari minyak kelapa itu. Itu minyak kelapa. Sebenarnya nggak masuk dalam bagian bisnis planning, cuman pas nyampe di Indonesia kita perlu sabun gitu, sabun yang murah meriah yang bisa dipakai satu keluarga ya, sabun kastil gitu kan. Jadi aku pilihnya dari minyak kelapa 100%. Kan kita banyak minyak kelapa, nah ya itu. Nah itu tadi di Korea apa ya? Yaitu dari belajar dari bahan-bahan, terus penasaran dengan beberapa daftar bahan, aku coba pesan, aku coba amati ini teksturnya. Sendiri dulu gitu ya, pas bagus gitu, jadi mulai jualin ke teman-teman atau gimana tuh? Apa langsung produksi banyak gitu Frida waktu itu? Belum jualin, yang aku cobain itu pertama-tama kan sabun ya, nggak langsung ke kosmetik skincare gitu kan. Sabun itu aku awalnya lihat apa tuh namanya sabun cantik-cantik gitu, karena
eh, Kang Masku kan hobinya doyannya yang manis-manis, cake, cookies gitu ya dia ya. Nah setiap sore itu rajin snack kayak gitu. Jadi idenya itu pengen bikin sesuatu yang cantik juga gitu. Nah ternyata ada juga teman pas aku misalnya ke tempat dia, aku bawain kado kecil gitu ya, cantik-cantik. Jadi sabunnya sabun cantik kayak gitu, yang untuk gift lah, untuk hadiah gitu. Nah ada yang pesan awalnya, ada yang pesan dong satu box ini, pesan dong yang kayak gini-gini, terus yang bisa dicap katanya gitu, yang ada tulisan, ada pesannya yang bisa ditaruh di sabun. Oke, aku coba gitu kan, kirim, ternyata suka, ada yang request kayak gitu. Nah terus ada satu teman Korea, kamu banyak tuh kreasinya, nanti ada pasar festival loh di depan rumah kamu ini, dia bilang gitu kan. Oh ya, iya, siapin aja terus, aku daftarin kamu gitu. Dia langsung daftarin, kamu harus dapat satu booth katanya gitu. Oke, beraniin diri itu, karena itu depan rumah, pasar kebetulan waktu itu tinggal pas di pusat kota, jadi kalau ada festival tinggal nyebrang aja gitu kan. Nah, itu udah taman-tamannya, taman kota. Jadi langsung ke situ, di situ berani. Di situ mulai Jadi ternyata banyak yang interest ya sama produknya ya. Mereka lihatnya kayak gimana tuh? Kayak pasar ini di sana juga banyak kan saingannya ya, kayak produk-produk skincare Korea kan sangat terkenal sebenarnya ya. Mereka malah interest juga salah satunya ke Frida Skincare ini ya. Maksudnya pas lagi bazar, mereka interestnya seperti apa tuh? Tadi aku ngomonginnya masih di sabun ya, aku belum masuk ke skincare dan kosmetik. Jadi bertahap tuh, Felis, kan aku mulai sabun awal 2013 tuh, terus belum ada bisnis, cuman hobi gitu ya. Cuman 2014 ya kita mulai coba buka satu toko karena orang mulai tertarik gitu. Karena waktu itu aku satu dari yang awal yang mula-mula bikin bagian dari orang yang mula-mula bikin produk sabun cantik gitu. Tapi jadi aku buka toko, namanya dulu Frida's Little Soap karena fokusnya memang khusus buat sabun dan produk rendaman ya. Terus orang-orang banyak datang gitu, banyak yang cocok ke sabun, katanya pas musim dingin kulitnya nggak begitu kan sebagian dari mereka itu nggak bisa kena sabun lagi kulitnya, Felis. Oh, sensitif ya? Karena ekstrimnya udara di sana atau bagaimana aku nggak ngerti. Bahkan anak bayi pun itu kulitnya kesian gitu ya, yang merah-merah meradang itu mereka terkenal sama istilah atopi. Aku tuh nggak pernah dengar kata-kata ini apa gitu selama. Jadi atopi itu kayak eksim, dermatitis kayak gitu ya. Banyak loh di sana. Nah jadi permintaan akan sabun yang sehat, yang bagus, yang cocok di kulit mereka itu tinggi gitu. Nah dari situ mulai tuh pelanggan-pelanggan yang datang, kamu bikin lotion dong, aku juga perlu lotion, abis mandi aku perlu, kayak gitu. Nah mulai dari situ lotion, iya aku juga perlu sebetulnya, ya kan, cuman waktu itu lotion aku cuman dari minyak kelapa, cek-cek, cuman nggak memenuhi gitu, karena bentuknya kan minyak tuh, kurang puas gitu ya. Enak ya, ininya ya, teksturnya jadinya ya. Kulit ya. Teksturnya lain kalau cuman pure oil sama yang udah di-emulsified ya kan, udah jadi bentuk krim tuh lain, penyerapan kulitnya pun lain gitu. Nah karena dari situ aku juga berniat, iya aku juga perlu buat aku sendiri gitu. Jadi dari situ nggak mudah kayak gitu kan untuk membuat teksturnya pas kayak gitu, karena aku kan nggak belajar, nggak ada sekolah di bidang itu, jadi otodidak langsung on the spot. coba itu berapa rangkaian percobaan sampai akhirnya sendiri pakai tangan sendiri awalnya. Gimana? Yang ngebikin produk sabunnya itu awalnya bikin sendiri. Jadi Frida yang ngerjain sendiri atau keluarga yang ngerjain ikut bantuin atau memang pakai source gitu? Gak ada keluarga, cuman aku sendiri sama si Kak Mas gitu kan di rumah. Kamu bantuin, ya baik banget ya. Nggak bantuin awalnya. Support banget ya Kang Mas ya. Secara waktu oke, tapi asalkan makanan tersedia dia mah terserah gitu kan ya. Nah cuman gitu. Jadi aku bebas berkarya gitu, bebas aja. Nah aku memang cita-citanya pengen punya bisnis sendiri nih. Iya. Gitu. Sama kayak Felis kan.
Dari dulu emang kelihatan nih Frida nih, dari dulu semangat gitu kalau bisnis ya. Iya kan? Jadi pas Iya, di situ, tapi waktu di Korea kan masih kerja di kantor tuh ceritanya iya. ada. Jadi ide bisnis pengen punya sendiri itu masih agak jauh gitu ya. Kita cuman ikut alur aja, ada kerja ya kita kerja gitu. Nah, itu awalnya. Nah, terus per tahun mulai masuk ke dunia skincare itu tahun 2016 ya. Nah, 2016 apa 2017? 2016 deh kayaknya. Kita buka toko, judulnya memang Frida Skincare gitu. Nggak lagi Frida's Little Shop. Jadi kita udah upgrade atau apa ya, atau pindah kiblat gitu. Hah? Aku share juga nih di YouTube-nya gambar video tokonya deh. Ah ya, Tokonya yang bagus. ini. Toko Yang Frida ini. Skincare yang di Korea. Oh ya? Share nanti ya di YouTube ya, Oh gambar iya, iya, toko. iya. Oke, oke. Foto tokonya. Nah, itu perjuangan, semuanya perjuangan. Nggak mudah ya, Iya Bang. betul. Terus untuk modalnya itu gimana tuh Frida ya? Toko kan lumayan mahal mungkin di sana, biayanya operasionalnya tinggi ya kayak gitu. Oh Kalau iya, untuk betul. Betul sekali. Cuman awalnya kita nggak mulai dari toko langsung besar kan. Awalnya ini dari rumah ya. Aku dari sabun-sabun cantik, terima parcel sabun. awalnya di rumah gitu maksudnya ya. Iya di rumah. Terus akhirnya dapat bulanannya kayaknya mulai bisa cukup buat ini dari sabun aja gitu. Cukup buat nyewa toko yang agak agak nggak agak di pinggir kota gitu. Jadi agak lebih murah kan ya. Iya, iya. Tapi masih bisa jalan kaki dari rumah waktu itu. Jadi kita udah hitung-hitung, coba nih berani. Nah suami dia hobinya suka nantangin. Nah aku kan agak gimana Ya. gitu kalau ditantang ya. Mungkin Ya jangan udah. karena ini ya, darah Acehnya ya. Jadi fighter gitu ya. Oh ya, Aceh atau apalah terserah. Iya. Um, Iya, gimana tuh Frida? iya, jadi cobain karena lihat apa pendapatannya udah cukup nih untuk nyewa toko. Kita coba berani katanya. Oke, berani gitu kan. Cari toko yang murah meriah tapi agak lebih lebar. Jadi bisa buat workshop bikin produk gitu. Nah, dari situ itu tetap sabun awalnya. Nah, dari situ kan meningkat berapa tahun sudah di 2014 punya toko, 2 tahun lah ya, sampai 2016. Terus mau upgrade nggak nih katanya, karena waktu itu udah mulai ada produk lotion, body wash, udah ada sabun cair juga kan, udah ada sampo. Sampo juga permintaan tinggi di sana untuk sampo natural gitu ya. Mereka sangat concern orang Korea dengan produk rambut karena rambut rontok juga bagian dari masalah besar di sana. Selain kulit pecah-pecah atau pin untuk anak-anak, juga rambut rontok karena polusinya tinggi ya. Di kota soalnya ya, memang di sana ya. Iya, nah itu apa namanya ya masalah di sana gitu. Jadi dari sana upgrade ke toko yang lebih mahal lagi, yang berapa kali lebih mahal dan itu karena lokasinya di dalam kayak mall kayak gitu ya. Nanti aku share foto tampak. Nanti ya, nanti aku share di YouTube juga. Boleh. Ya. Aku share nanti aku taruh. Terus Ada untuk modal awalnya tuh buat toko yang di mall tuh. modal awalnya itu dari bisnis yang berjalan. Aku nggak minta suami, nggak minta itu semua pure dari bisnis. Kebanyakan orang kan pikir enak nih udah kali minta aja sama suami modalnya. Enggak loh, nggak kayak gitu. Dari awal dari bisnis ini bentuknya sabun cantik dan itu produksinya itu di dalam rumah. Itu modalnya dari aku sendiri loh, pure dari hasil kerja di kantoran itu. Dan itu aku ubah jadi modal usaha kayak gitu. Dari kecil aja dulu, dari kecil terus orang beli kan ada lagi modalnya. Aku penasaran lagi dengan bahannya, aku beli lagi, aku coba lagi, ciptain produk lagi. Banyak produk aku waktu itu. Jadi aku yang aku minta request dari awal itu ke suami,
bikinin website dong, karena mulai kewalahan gitu kan. Yang bikin website berarti suami ya, yang bikin sendiri gitu websitenya. Suami Ya, yang itu bikin. website dia bikin sendiri kan, dia computer engineer. Jadi, Iya, ya itu aku minta tolong. Nah, juga berikut dengan software bahan baku, dan karena kan banyak hitung-hitungannya ya. iya. Dan aku agak lemah di matematika, jadi kayaknya nggak mungkin pakai Excel, itu udah luar biasa, udah nggak mungkin lagi pakai Excel. I Excel, see. iya, jadi minta bikinin dia software dong, jadi aku mudah bikin formula kayak gitu, bikin ngeracik, bikin resep gitu kan, dan juga inventory bahan, jadi udah mulai mulai penuh sesak gitu ya. Di situ dia bantu, jadi dia ngasih aku software, dia develop tahunan berapa bulan, karena dia side dish-nya dia gitu kan, yang nggak penting-penting banget menurut dia gitu. Jadi aku benar-benar solo sendiri, kecuali yaitu website aku minta tolong sama dia, sama software bahan baku untuk bikin formulanya. Itu aja. Itu apa ada kendala yang benar-benar membuat Frida down nggak? Terus gimana Frida bisa bangkit lagi, atau memang nggak ada, apa mulus-mulus aja gitu Frida selama perjalanan namanya usaha ini, skincare Frida? Mana ada mulus-mulus yang namanya bisnis. Iya, iya. Mana ada mulus-mulus. Iya, dari awal mulanya aja ini bisa kan masalah ingin punya keturunan gitu. Dari masalah itu timbul penasaran. Nah, dari penasaran itu timbullah action gitu ya. Pengen gitu. Nah, terus habis itu terciptalah produk gitu. Padahal dari dulu tuh aku pengennya memang punya bisnis di rumah gitu. Nah, dari situ, dari keinginan dalam pikiran dan dari kenyataan yang kita hadapin gitu. Jadi itu memungkinkan semuanya kayak kumpulan satu bola kayak gitu, akhirnya tinggal ngegelinding aja gitu. Nah, selama ngegelinding juga pasti ada batu kerikil kan di bawahnya gitu. Walaupun kadang-kadang bukan kerikil yang segede-gede gini gitu ya. Gede-gede tuh apa tuh Banyak. problemnya tuh? Salah satunya apa gitu? Wah, salah banyaknya, banyak sekali. Ini juga kalau ngomongin modal yang tadi ya, modal usahanya itu juga asal mulanya itu dari masalah Dari gitu. masalah ya? Dari Gimana tuh? masalah gitu. Dapetinnya itu dengan nangis berdarah-darah gitu ya. Ini sedikit informasi tentang kehidupan kaum pekerja di Korea, di negara Kimchi gitu. Itu nggak mudah dan tuntutannya besar, dan juga terkait dengan poles-memoles tadi, dan itu wajib di Korea untuk tampil cantik. Makanya plastic surgery di sana itu menjadi umum gitu, karena itu bagian dari hidup gitu. Jadi kalau misalnya kerja itu wajib pakai, dan itu memang diwajibkan gitu. Bukan hanya itu aja, dan itu butuh waktu gitu loh di depan kaca gitu. Iya. Iya, jadi harus ada dalam ritme kehidupan yang seperti itu gitu. Dan baru menikah harus pulang kerja jam 10 malam, di atas jam 10, jam 11 kayak gitu. Nah, jadi pagi-pagi cuma bisa buru-buru minum teh, makan sebentar, dadah gitu ya. Jadi nggak ada waktu buat sendiri, buat keluarga, itu nggak ada kalau jadi pekerja di sana. Nah, jadi keinginan untuk bisa punya usaha di rumah itu lebih kuat lagi gitu. Ditambah lagi ada masalah ngedapetin masalah ternyata perusahaan ini memang tipu-tipu gitu ya, anak internnya gitu. Jadi, dan itu udah biasa juga di sana gitu, kalau perusahaannya nggak mau bayar karyawan orang asing gitu. Oh gitu, kayak gimana tuh? Kenapa nggak mau bayar? Alasannya mereka tuh ya kayak gitu. Jadi mereka banyak tuh perusahaan-perusahaan begitu di Korea yang ngerekrut pekerja orang asing, yang orang-orang student yang baru bulan intern 3 bulan, abis 3 bulan ternyata mereka tuh nggak bayar. Nah, di student ini kan udah habis tuh visanya, jadi harus terpaksa pulang keluar dari negara. Nah, di situ perusahaan ini main seperti itu, jadi dia nggak perlu bayar, nggak bakal lain lagi gitu ya. Nah, dia pikir aku gimana? Parah juga itu di sana, banyak yang seperti itu. Perusahaan nakal. Banyak yang seperti itu.
Banyak perusahaan nakal, ya betul sekali, nakal istilahnya. Nah, aku kan nggak pernah digituin gitu ya, yang makanya begitu pas mulai itu juga nggak ada tanda tangan kontrak. Aku juga nanyain gitu kan, karena biasa kerja itu harus ada kontrak, harus ada yang tertulis. Aku nagih-nagih, kalau nggak aku nggak mau masuk lagi gitu. Nah, mereka lihat aku bisa presentasi produk mereka langsung ke klien di hari pertama, dan klien suka, jadi mereka kayak oke lah bikin kontrak buat kamu gitu. Dan ternyata dari yang pekerja yang dari Cina, Vietnam, yang lain-lainnya aku dengar mereka semua nggak ada dapat kontrak. Nah itu dengan kontrak itu apa tuh namanya itulah pegangan aku satu-satunya. Sementara yang lain ini begitu mereka habis visa studinya habis gitu ya, keluar Karena gitu, nggak dan punya kontrak nggak ya, ada nggak pegangan. punya kontrak, dan mereka nggak ada hak untuk meminta gitu. Nah, aku posisinya kan visanya aku nggak tergantung sama perusahaan ini, aku memang tinggal di sana, ikut suami gitu kan, visa spouse ya, visa dependent. Jadi mereka nggak tahu itu mungkin ya, karena dilihatnya aku baru lulus Ngakunya semua dari sama ya dengan yang lain gitu ya. universitas. Iya gitu, dan ya, nah itu dikiranya gitu. Nah, jadi aku mulai tuh masih berjuang, memang niatnya nggak tulus, dan itu masuk ke pengadilan dengan kita, aku nggak suka yang nggak adil gitu. Seribu pun aku akan kejar, karena itu pertama hak kita, dan itu diperlakukan nggak adil, aku sangat nggak terima. Memang dari dulu aku tipenya kayak gitu ya. Jadi di situ aku hubungin teman-teman yang mana nggak tahu, rekanan banyak di Korea gitu. Nah itu info banyak persen, yang banyak pihak lah kayak gitu. Akhirnya nganterin kita ke pengadilan yang mengancam perusahaan ini kalau nggak ngasih kita Ya, hak full. Nah itu berbulan-bulan dengan penuh penderitaan batin, malam nggak bisa tidur, nangis, yang segala macam untuk dapatin yang hak kerja internship di perusahaan mereka itu tadi gitu, hak magangnya. iya. Begitulah. Nah Ya, itu juga sumber modal. ya. Jadi ya dia juga buat belajar bahwa dia nggak bisa memperlakukan orang lain sembarangan, pegawai-pegawai lain nantinya juga sih. Bagus juga sih. Semoga aku yang terakhir gitu. Iya, Semoga aku yang betul. terakhir. Iya, aku sedih banget dengar yang teman-teman yang lain itu yang pada yang mereka harus pulang, nggak tahu ngapain lagi, ya sudahlah mereka anggap donasi kerja aja. Nah aku Sial. nggak mau kayak gitu. Iya, Iya, benar-benar sih. kerja dari pagi sampai malam, sampai malam loh, bener-bener malam. Dan itu jam tidur itu mereka nggak pikirin gitu. Kesehatan tuh nggak pikirin, kehidupan pribadi itu nggak dipikirin. Kalau kerja di sana ya kerja gitu, kamu ya kerja gitu, kamu milik aku gitu kan. Begitulah Vel, sekilas. Nah itu menguatkan tekad untuk kerja dari rumah, bisa lihat wajah suami 24 jam, dan kalau Iya, aku nanti bercita-cita kan waktu itu ya, maaf anak, iya betul. Frida, kayaknya agak putus-putus nih. sibuknya luar biasa. Iya, Iya, dan keriki lainnya, itu jadi maksudnya dari masalah sebenarnya, produk ini ada, brand ini ada dari masalah-masalah kayak gitu, masalah-masalah pribadi gitu kan. Tapi awalnya itu enggak, produknya sendiri awalnya dari sabun itu enggak memberikan solusi kepada masalah orang banyak gitu. Aku cuman hobi-hobi aja bikin yang cantik-cantik gitu ya. Orang beli juga untuk orang seneng ya. Ternyata orang seneng. gimana? Ternyata orang seneng dengan sabunnya, Karena lotionnya, gitu. iya, walaupun ada penjualannya, tapi karena kurang membantu, kurang berkontribusi terhadap solusi masalah orang banyak, yang masalah kulit, masalah rambut ya. Jadi aku kurang ada rasa. Nah, disitulah ada terciptanya aku masuk ke skincare. Aku pengen bantu orang kayak gitu, kulit anak-anak bayi ini menyedihkan loh di sana, kulit-kulit pipinya sampai pecah, rekah kayak gitu loh, merah-merah dan nggak bisa dipegang gitu kan. Kesian ya, apalagi pengen punya bayi, jadi melihat bayi itu kayak gimana gitu, aku pengen bantu gitu. Iya. Dari masalah-masalah itu timbullah aku pengen bantu lebih banyak. Nah, rasa keinginan untuk menciptakan solusi ini begitu ada di dalam bisnis,
itu memecahkan masalah gitu ya. Jadi Nah, kalau semua orang bisa bikin bisnis, dengan marketing yang bagaimana saja, tapi kalau tidak ada misi untuk memecahkan salah. masalah, untuk membantu orang lain, itu hambar rasanya dan itu nggak akan kuat, nggak akan lama gitu. Sampai berapa lama sih kita jualan repetitif Iya, betul. jadinya kan, bikin produk jual. Tapi kalau ada niatan bantuin pelanggan kita, bantuin orang lain gitu kan, kita menerima feedback, oh aku mau yang seperti ini, jadinya aku lebih involve banyak ke pelanggan sabunku gitu. Jadi untuk menciptakan produk kulit yang mereka inginkan dan yang cocok di aku, yang bahannya aku udah tahu, aku nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau ini, aku banyak nggak maunya, nggak mau ini. Jadi aku cuma mau yang ini aja. Nah itu aku tes ke pelanggan-pelanggan yang rela gitu ya. Bahkan mereka percaya penuh itu pakein buat babynya, pakein Sampai buat segitunya ya, keluarga, pelanggan. gitu. Iya, sampai segitu bahkan pelanggan ingin membantu bisnisnya supaya jalan gitu, supaya punya produk-produk baru ya, sampai mereka mau jadi sukarelawan istilahnya buat ngetes ya. Iya, mereka bilang I can feel your energy, dia bilang gitu kan. Jadi aku sangat berterima kasih terhadap pelanggan, dan salah satu pelanggan juga orang Korea yang memaksa itu sampai 2 tahun penuh memaksa, ambil nih 20 juta won kayak gitu kan, untuk Mau invest. mau invest kayak gitu. Aku nggak berani, Felis nggak berani. Terus bahas ke suami juga kan, nggak usah lah kayak gitu. Katanya kalau memang lu perlu duit, aku bisa juga ngasihin. Nah, karena dia bilang gitu, aku pikir oh dia berarti ada ketertarikan juga gitu kan sedikitnya. Jadi mulai agak lebih pede nih, ada udah yang mau invest. Tapi yang customer Korea ini memang kekeh surutkan pengen ngasih itu 20 juta won. Dia mau produk yang pokoknya dia mau pakai buat satu keluarga gitu, sampai segitunya itu. Nah jadi dari situ aku mikir, wah gila nih kayak gitu orang mau invest. Jadi benar kalau dalam kata artian kan banyak nih orang di Indonesia, teman-teman di sini yang temennya temen juga pada tanyain, kan bisnis butuh modal kayak gitu. Sebenarnya modalnya modal dengkul loh. Aku modalnya modal yang aku dapetin dengan nangis-nangis darah gitu loh, hasil kerja dari magang kayak gitu, nggak pakai duit orang lain, bahkan duit suami pun aku nggak pakai gitu. Nah itu di situ, jadi the duit itu diputar terus aja gitu kan, sampai sekarang jadinya kayak gini, dan sampai bahkan ada orang yang mau invest kayak gitu, sukarela. Iya, luar biasa ya. Sampai Gitu. segitunya pakai antusiasnya gitu ya. Senang Iya. sih, karena Iya memang jadinya itu. Ini sekarang iya, suami udah mau invest. Jadi benar-benar mau involve ya, mau invest sampai iya sih. sorry nih aku makan. Nggak apa-apa, santai aja. Iya, kita kan ngobrol-ngobrol Makan. santai pagi-pagi. Iya, jadinya memang karena adanya misi itu nggak cuman kadang-kadang mungkin bisnis namanya up and down ya, Frida ya. Tapi dengan adanya misi pengen membantu orang, kita nggak cepet down gitu ya, nggak cepet udahan lah bisnisnya capek misalnya gitu. Karena adanya misi ingin membantu gitu. Iya, Iya, iya. bahan bakar loh. Karena Iya, dalam betul. bikin bisnis yang itu aja monotonus kan ya. Kalau tanpa adanya bahan bakar, udah deh nggak ada gairah, nggak ada lagi. Bayangkan aja 7 tahun nonstop, itu formulanya aku bikin dari rambut sampai ujung kaki, semua produk yang aku minimaliskan gitu lah. Misalnya fungsi satu produk aku bisa jadiin ke beberapa produk. Jadi pas dipajang di beauty kabinet kita cuma satu produk itu aja, tapi fungsinya macam-macam gitu ya. Misalnya kayak masker, bisa scrub sekalian, bisa polishing skin sekalian, bisa ngobatin jerawat sekalian, itu dari satu produk masker aja gitu. Nah dari situ selain membenah beauty kabinetku gitu kan, aku juga bisa bantu orang lain ke hal yang sama, dan juga bantu kulitnya lebih sehat, dan mempromosikan misalnya dia mau program hamil juga oke gitu. Karena aku juga dalam ritme kehidupan yang itu gitu. Jadi semua dari masalah aku kolaborasikan ke produk yang namanya Frida Skincare gitu.
Tadinya itu satu rangkaian ya, satu set. Luar biasa nih Frida nih. Misinya sebenarnya egois ya, mau yang terbaik buat diri sendiri. Cuman karena banyak pelanggan yang datang, bantuin anak saya dong, bantuin baby saya dong, gini. Aduh, jadinya jadi terlibat ke masalah mereka juga gitu. Aku ikut terlibat gitu. Jadi konsultasi, jadi pakai ini kayak gimana? Ini kayaknya kurang ini deh. Oke, aku bikin lagi, aku kasihin lagi, kirimin lagi. Itu kan butuh modal banyak juga loh dalam satu produk tes, balik lagi feedback. Banyak sakit hatinya. Setiap hari itu aku makan hati dengar komplain, dengar harus diimprove. Tiap malam sebelum tidur tuh mikirin, besok tuh aku harus ubah formulanya, aku tambahin ini. Jadi kalau tidur tuh gini-gini gitu. Besok paginya bikin lagi, kirim lagi, dengar keluhan gitu. Itu setiap hari selama 7 tahun non-stop untuk ngembangin satu rangkaian produk. Jadi nggak formula yang kebanyakan produk yang dijual di pasaran kan formula beli di pabrik ya. Iya, mohon maaf ini beli perusahaan yang udah biasa, pokoknya bikinin aja nih produk saya, kadang-kadang gitu kan, pabrik ya. Ini enggak, ini formulanya beneran unik. Aku udah tes di suhu paling panas, suhu paling dingin di kulit kayak gimana efeknya. Jadi misalnya kayak serum apa Hydra Base kayak aku namain, ini tanpa minyak sama sekali, tapi dari full ekstrak, hampir 100% isinya ekstrak tanpa cairan apa dilusi di dalamnya, cairan pengencer ya, kayak cairan pengencer misalnya air ya paling umumnya, itu aku nggak pakein di situ. Jadi murni ekstrak. Jadi pas taruh sekali juga pelanggan langsung tahu gitu efeknya kerasa. Dan ekstraknya itu bukan ekstrak yang standar kebanyakan orang pakai. Aku pakai ekstrak molekular gitu. Nah itu kita bahas lain lagi nih kalau masalah ekstrak. Ini ekstrak tertinggi gitu ya. Prosesnya tertinggi gitu. Nah jadi aku banyak maunya Felis. Mungkin Felis udah agak lebih kenal. Misalnya aku tuh memang set the bar a little bit high. Harapannya tinggi ya memang ya, tiap hari improving pengennya gitu ya. Pengennya gitu. Nah ini ngomongin masalah, setiap hari ada masalah. Sampai saat ini pun ada masalah gitu kan. Makanya kita di sini karena ada masalah. Iya, dan ada masalah bisa improving justru ya di bisnisnya ya. Betul. Terus gimana nih buat teman-teman nih kalau bisnis yang nonton channel YouTube kita tuh, gimana sih kalau memang punya masalah, terus gimana mindsetnya supaya itu ini masalah justru adalah kesempatan buat kita bisa misalnya punya peluang usaha kayak gitu. Sebagai closing statement gitu, Rida mungkin bisa kasih saran-saran buat teman-teman yang punya masalah gitu. Iya, masalah itu sebenarnya aku waktu ngejalanin ini semua, aku nggak ngelihat secara natural ya, aku nggak ngelihat masalah aku itu masalah gitu. Aku cuman menjalani dan mencari solusinya gimana sih gitu. Tanpa berpikir ya ini masalah, nangis darah, aku nangis juga gitu. Sakit hati juga, dikomplainnya namanya manusia kan. Cuman balik lagi mikirnya, wah nggak apa-apa nih ada masalah, ada sesuatu yang dikerjain gitu ya. Jadi jadi memang kalau aku bilang saran apapun, kalau dasar orangnya nggak kreatif ya, agak susah. Tapi bagi orang yang nggak kreatif dan ingin berbisnis, itu udah ada niatan untuk berbisnis, itu yang dipakai gitu. Cuman perlu dicari kuncinya. Kuncinya adalah harus ciptain solusi gitu. Solusi wajib. Jadi harus nyari masalah dulu memang sebelum buka bisnis. Sebenarnya bisnis itu adalah aksi. Maksudnya uang, profit itu adalah hasil kayak gitu ya, hasil dari aksi. Jadi beraksi dulu, uang itu bakal datang. Serius, ini aku yang 20 juta yang tadi itu real fact. Aku nggak anggap, aku nggak mikir, aku nggak expect, tapi itu datang gitu. Karena orang benar-benar ngasih value ke produk yang natural, yang dia menghargai kita, prinsipnya bagaimana gitu ya. Dia merasakan energi kita di dalam produk. Nah, itu yang lebih dari priceless. Nah, itu kalau saran aku buat yang mau usaha bisnis, cari dulu masalahnya. Dan kalau ada masalah, nah itu harus senang sebenarnya. Kayak gimana masalah itu dikaitkan dengan profitable idea, dengan ide-ide yang bisa diuangkan gitu.
Ya, yang aku rasakan ya, aku pengen berbagi mungkin ketika masuk di zona bisnis ini, aku seperti kayak masuk ke dimensi lain kayak gitu, yang aku udah nggak peduli teman, nggak peduli dalam artian bagus ya, aku Ya. secara otomatis teman-teman yang nggak perlu menjauh sendiri atau aku yang menjauhkan diri, nggak tahu ini apa namanya, uh, ya hukum alam juga mungkin ya, karena kita fokusnya ke situ untuk memecahkan solusi, memberikan solusi, jadi kita terlibat di lingkup yang itu juga gitu, yang kita ciptakan gitu. Nah, I jadi see. jangan khawatir kalau ada yang mencemooh kita, banyak juga nih yang apa, udah sekolah tinggi-tinggi, udah S2 di luar, kok jualan gelar tikar di Bazar emperan. gitu Itu ya, ada loh ibaratnya. yang ngomongin ke aku. Iya, itu ada loh yang ngomongin dan sampai ke aku gitu. Jadi itu Hmm. untungnya aku jauh gitu kan ya. Jadi gini aja gitu. Itu niatnya cuman uji nyali gitu. Aku di negara orang nih, aku di semua orang, masa bodoh gitu ya. Pengen coba semuanya gitu. Jadi mau gelar tikar, aku belum pernah loh jualan kayak gini di kampung orang lagi. Biarin aja, sok cobain. Dari uji nyali, uji nyali, uji nyali, uji nyali itu aku ketemu banyak orang, aku ketemu calon customer, aku ketemu calon partner yang sampai sekarang partneran bisnis, gitu ya, bisnis ini itu dari situ gitu. Kalau aku nggak berani, aku nggak berani tebelin muka gitu ya, aku ya udah stuck di situ aja gitu. Nah, jadi apa tuh namanya? Dan sampai sekarang mungkin muka aku masih berlapis dengan menutupi masalah di kulit gitu kan. Misalnya punya masalah, pasti aku tutupin. Aku dulu kan punya jerawat juga gitu kan. Aku pernah loh waktu wisudaan itu lagi muncul-munculnya dan aku coba selalu tutupin. Olesin lagi tutupin. Tapi itu bikin kulit tuh nggak bernafas dan malah jadi timbul lebih banyak masalah kayak gitu. Nah, jadi masalah itu harus kita pecahkan, bukan kita tutupin. Nah, itu tadi. Kalau untuk bisnis juga sama prinsipnya. Masalah itu harus dipecahkan dan kalau nggak punya masalah harus cari masalah. Gitu. Jadi jangan ditutupin masalah, harus Prinsipnya dipecahin. cari Gitu, masalah ya, biar dapat improving life buat orang lain juga sih, nggak cuma diri sendiri ternyata gitu ya, Frida ya. Nah, itu tahapan berikutnya itu membantu orang lain nih tahapannya. Jadi tahapan entrepreneurship itu benar-benar bertahap, nggak bisa sekaligus nih kesini bantu diri sendiri, terus aku coba bantuin orang lain. Ini Ya. sekarang lebih ke mikir ke nggak sekarang ya, di tahun 2017 aku mulai eco-friendly karena permintaan orang-orang juga pakai bahan yang eco-friendly. Nah, habis eco-friendly, aku upgrade lagi ke pemakaian ekstrak yang molekular karena lebih sustainable kayak gitu, lebih berkelanjutan. Jadi aku ceritain dikit tentang Ya. ekstrak ya. Jadi ekstrak yang aku pakai ini kenapa berbeda dan kenapa lebih efektif itu karena ekstraknya diambil sekali aja dari tanaman yang diinginkan. Misalnya bilang lemon lah ya, lemon. Ya. Diambil satu kali aja dari panen dan itu disimpan DNA-nya, diolah DNA apa yang dia inginkan dari lemon ini. Misalnya untuk mencerahkan, ini diambil ekstrak DNA untuk mencerahkan itu saja, direplika, dijadikan ekstrak. Jadi enggak dipanen lemonnya lagi, diekstrak, panen lagi ekstrak, itu enggak berkelanjutan gitu. Nah, yang aku pakai ini ekstrak molekuler dan itu kiblatnya dari kampung Somi ya aku pakainya, jadi import bahannya. Nah, kalau memang apa namanya masalah eco-friendly katanya harus pakai produk lokal untuk skincare ya yang delicate itu aku nggak bisa masukin pakai bahan lokal karena kebutuhan kulit apalagi ditambah dengan cuaca 4 musim yang 2 musimnya itu sangat ekstrim itu nggak bisa memang. Kalau misalnya kebutuhan akan shea butter yang hidup di Afrika, aku nggak mungkin kan nggak impor itu dari Afrika, itu nggak mungkin. Nah, Betul. itu dari situ aku berbenah mindset terhadap seberapa eco-friendly, batasannya di mana kayak gitu. Yang aku pengen set buat
produk ini, karena aku nggak mau ini kurangnya jadi aku harus cari produk lain untuk mengkomplement yang produk ini. Enggak, aku mau produk ini utuh satu tapi bisa berbagai fungsi dan bisa ngasih efek jangka panjang kayak gitu. Jadi aku sampai bisa nggak pakai makeup, cuma cuci muka sama oleh satu varian produk aja kayak gini. Kayak gitu. Menarik. Keluar rumah kayak gini nggak apa-apa kayak gitu. Sampai segitunya gitu. Aku mau gitu. Karena aku nggak mau buang pagi ngoleh kayak dulu ya, pakai maskara, pakai ini kan olesin eyeliner karena memang kebiasaan satu keluarga kita pakai eyeliner, terus pakai ini BB cream, udah segampang itu kayak cowok. Aku mempraktekkan hidup seperti cowok-cowok. Jadi praktis ya. Menarik juga tuh. Sekarang di Indonesia udah ada belum nih ya? Apa hanya jual di Korea nih saat ini? Frida Skincare. Nah, permintaan dari Indonesia sebenarnya udah ada dari tahun 2017 ya. Udah ada. Nah, kita cuman sedikit-sedikit tes pasar kayak gitu ya. Sampai sekarang masih tes pasar. Nah, kenapa aku ada di Indonesia sekarang? Karena ingin memperluas market di Indonesia gitu. Kita mendaftarkan ke BPOM, proses ke situ ya, proses impor. Nanti, panjang lah ceritanya. Karena ini produknya memang dipaten di Korea, dibikin di Korea, jadi merek dagangnya juga produk Korea gitu. Jadi aku harus datang ke sini urus semua sendiri karena kita nggak pakai agen. Ini benar-benar benar-benar family business. Kita nggak mau pakai agen, kita mau coba semua sendiri. Apalagi kami dengar kenapa kami memutuskan pindah ke Indonesia sekarang. Presiden kita sekarang kan sedang baik-baiknya, jalurnya juga sudah nggak pakai di bawah meja lagi ya, sekarang udah lebih banyak online, jadi kita lebih pede pulang ke sini ngurus semua sendiri. Iya, banyak kemajuan benar. Tapi walaupun masih lama kayak gitu ya, Felis, lama sekali prosesnya. Walaupun itu online, mereka masih ngarepin beberapa instansi ya, masih ngarepin antarin berkas aslinya dong ke kantor gitu. Jadi online, tapi semi online. Aku harus tetap muka nyerahin berkas. Iya, bolak-balik. Ya mudah-mudahan lancar deh. Mudah-mudahan lancar deh urusannya BPOM dan segala macam izin-izin lainnya. Supaya juga teman-teman di Indonesia bisa beli dengan lebih confident ya kalau udah punya izin-izin segala gitu ya. Iya, gitu. Walaupun dari pilihan bahannya sebenarnya udah aman-aman aja, cuman kita ingin mengikuti on the track lah, mengikuti proses dan aturan yang berlaku ya di sini gitu. Iya. Ya, makasih Frida. Nanti aku tulis juga mungkin di kolom di bawah kalau mau kontak pesannya ke siapa kalau butuh ya Frida Skincare ini sih. Soalnya kayaknya makasih banyak ya, Felis. Sama-sama. Sukses terus deh Frida ya. Thank you udah sharing-sharing di channel Kawan Bisnis. Mudah-mudahan menginspirasi nih buat teman-teman yang kayaknya kebanyakan masalah di hidup gue gitu ya. Cari masalah ya, harus cari masalah. Tapi ternyata tuh masalah itu bagus ya buat ternyata jadi peluang bisnis gitu, ada peluang bisnis di situ gitu Frida. Thank you, sukses terus, sampai ketemu ya. Demikian sharing kawan bisnis kita Ibu Frida dari Frida Skincare. Apa sih yang kawan bisnis dapatkan dari sharing Ibu Frida hari ini? Boleh sharing-sharing ya di kolom komentar di bawah supaya aku bisa dapat juga pelajaran yang didapatkan oleh kawan bisnis. Nah, kalau yang aku tangkap adalah satu, jadikan masalah sebagai peluang usaha dengan tekad untuk membantu orang lain. Karena pada saat kita membantu orang lain, kita tetap semangat walaupun bisnis kita lagi up maupun down. Karena sumber utama kita bukanlah profit. Kalau kita sedang agak-agak rugi, nggak mau jalanin bisnisnya lagi. Tapi kalau kita memang memiliki semangat untuk membantu orang lain, kita tetap berusaha untuk maju. Yang kedua, selalu improving produk kita. Dari masukan-masukan atau komplain pelanggan. Kadang sih kesel ya kalau kita dapat komplain dari pelanggan kita, tapi bagaimana kita justru menjadi pelajaran buat kita untuk improving produk-produk kita jadi lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, kembangkan bisnis kecil-kecilan. Jika memang modal kecil bisa dimulai dari rumah, nggak usah malu. Dan dengan keuntungan yang semakin besar,
perhitungan keuntungan tersebut bisa digunakan sebagai modal usaha untuk mengembangkan bisnis kita lebih besar lagi. Gimana sharing hari ini? Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kawan Bisnis. Sampai ketemu lagi ya.